Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'aswika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Alhamdulillah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Monggo kita lajengaken anggen pun ngaos surah Ibrahim ayat 24 hingga 27. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan kalimat yang baik. Kalimatun thayyibatun. Kalimat yang baik untuk golongan orang-orang yang berbahagia. Dan Allah juga membuat gambaran tentang kalimat yang buruk. Kalimatun khabisatun. Kalimat yang buruk ini gambaran untuk orang-orang yang bakal celaka. Seperti apa permisalan yang Allah cantumkan dalam ayat ini? Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah." Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan kaifa, bagaimana daraballahu, Allah telah membuat masalan, perumpamaan, permisalan, kalimatan thayyibatan,
kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, asluha akarnya, sabitun kuat. Wa far'uha, dan cabangnya, fis sama, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Tu'ti ukulaha, kemudian pohon itu menghasilkan buahnya kulla hinin biizni rabbiha, pada setiap waktu, biizni rabbiha, dengan seizin Tuhannya. Wa yadribullahul amsala linnasi, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia, yakni perumpamaan pohon tadi, la'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka selalu ingat. Wa masalu kalimatin khabisatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk, kasyajaratin khabisatin, seperti pohon yang buruk. Ya. Ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Pohon itu ya telah dicabut akar-akarnya, min fawqil ardi, dari permukaan bumi. Ma laha min qarar, tidak dapat tetap tegak sedikit pun di muka bumi itu. Yusabbitullahu alladzina amanu, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, bil qauli sabiti, dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya, dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat penafsiran para ulama tafsir dari maksud ayat yang barusan kita sampaikan. Yang pertama, pohon keimanan di dalam hati itu bisa berbuah manis. Seperti apa rasa buahnya? Nah, untuk menjelaskan ini, mari kita renungi sejenak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun atau salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa 3 perkara ini terdapat dalam dirinya, dia akan merasakan, dia akan mendapati lezatnya iman. Dia akan mendapati lezatnya iman. Ya. Saya ulangi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, maka dia mendapatkan lezatnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang dia membenci, ya, tidaklah dia membenci, bukan ini hadisnya, hadis yang satunya ya, maaf, ini riwayat yang lain. Betul ya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Yaitu apabila dia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Ya, dia hanya mencintai karena Allah. Wa ayyakra ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar. Yang ketiga, apabila dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya
sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ke dalam api neraka. Nah, hadis ini sahih, riwayat Al-Bukhari nomor 16. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasannya iman itu memiliki rasa. Dan rasa iman ini tidak seperti madu atau gula, tidak. Tapi lebih daripada itu. Karena lezatnya iman di sini adalah insyirahus sadr, lapangnya dada. Lapangnya dada. Ketika kita mencintai Allah dan Rasul dengan benar, maka Allah akan memberikan dada yang lapang kepada kita. Ketika dada sudah lapang, maka kita akan siap menghadapi segala yang terjadi pada kita dalam keadaan yang penuh keridhaan. Penuh keridhaan. Maka kita akan menjadi seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan, mengherankan keadaan orang beriman itu. Idza tuliya sabaro, ketika dia mendapatkan cobaan atau ujian dia bersabar. Ya. Ketika mendapatkan ujian dia bersabar. Wa idza an'ama syakara, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang satu lagi, wa idza adznaba istaghfara, kalau dia melakukan dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah keadaan orang beriman. Dia tidak lepas dari kondisi tiga ini. Kadang kita mendapatkan nikmat dan mesti kita bersyukur kepada Allah. Kadang kita mendapatkan ujian dan itu mesti kita bersabar kepada Allah. Dan ketika mendapatkan diri kita jatuh ke dalam dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan kita dapatkan apabila hati kita lapang, dada kita lapang. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau pernah berdoa, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ya Allah, zayyinna, hiasilah diri kami bizinatil iman, dengan perhiasan iman. Waj'alna, dan jadikan kami hudatan muhtadin, ya, sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk darimu dan memberi petunjuk kepada orang lain, yakni menjadi keran-keran keberkahan. Jadi kita dianjurkan menjadi orang yang dihiasi dengan iman dan juga mendapatkan petunjuk serta memberi petunjuk kepada orang lain. Dari doa ini kita mengetahui tugas kita di dunia ini diantaranya adalah menyebarkan dakwah. Kita supaya berdakwah tentu dengan segenap kemampuan dan keahlian profesi panjenengan masing-masing. Ya, sekecil apapun kita supaya menjadi orang yang bermanfaat, ya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dari sini kita tahu bahwasanya ya di dalam hati kita itu ada pohon keimanan. Ada pohon keimanan. Apabila pertumbuhannya benar dan sempurna, maka pohon tersebut akan menghasilkan buah yang indah dan rasa yang manis serta lezat. Dan ini akan kita rasakan apabila kita betul-betul mewujudkan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yakni iman bukan hanya pengakuan, tapi iman dibuktikan dengan amal solih. Dengan amal solih. Sebagaimana kata Imam Nawawi, beliau mengatakan,
orang yang tidak menghendaki selain ridhonya Allah dan tidak menempuh selain jalan agama Islam, serta tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, tidak diragukan lagi bahwasannya mereka memiliki kemanisan iman yang akan meresap ke dalam hati sehingga betul-betul dia rasakan kelezatannya. Nah, buktikan kaum muslimin. Seperti malam ini, hadirnya jenengan sholat maghrib berjamaah, berzikir setelah sholat, mungkin ada yang berdoa, ya, merengek kepada Allah, dilanjutkan dengan mendengarkan ayat-ayat Quran dijelaskan, ditafsirkan. Kita merasakan dada ini terasa tenang, dada ini terasa lapang, dan kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat 24 dan 25 dari surat Ibrahim. Sebagaimana kata Syekh As-Sa'di, dalam ayat ini Allah menganalogikan kalimat iman, kalimat thayyibah yang merupakan sebaik-baik kalimat, diumpamakan dengan pohon yang terbaik. Ya, dalam hadis pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma. Nah, di mana pohon tersebut? Ya, pohon yang sehat itu ciri-cirinya akarnya kuat, asluha sabit. Ya, akarnya menghunjam ke dalam tanah. Sebagaimana kurma, dulu pernah kita jelaskan. Kurma itu ketika menyemai atau bibit, itu dimasukkan bijinya ke dalam pasir, terus dikasih batu di atasnya. Sehingga pertumbuhannya bukan ke atas tapi ke bawah. Jadi biji kurma dimasukkan ke pasir, ditindih batu besar. Ya, bahkan sampai 2-3 batu. Sehingga pohon itu enggak naik ke atas karena masih kecil. Terus ke bawah pertumbuhannya, terus ke bawah sampai akarnya kuat. Setelah kuat mendapatkan nutrisi yang cukup, kokoh, baru menjatuhkan pohon tadi ke atas. Nah, maka lihat pohon kurma yang tumbuh di padang pasir itu sangat kokoh. Nah, itu ciri ya kalimat tauhid yang benar. Yang kedua, wa far'uha fis sama. Ya. Kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya. Nanti dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam kitab Fawaid. Insyaallah kita jelaskan nanti. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Dia menghasilkan buah setiap saat, setiap waktu. Apalagi ketika musim tiba. Nah, itulah orang beriman. Jadi buahnya ini diibaratkan seperti nafas. Nafas orang beriman itu akan selalu mendatangkan manfaat. Dia gunakan untuk beramal soleh. Ya, kalau dia tidak zikir, ya, dia akan berpindah kepada amal soleh yang lain. Terus orang beriman itu berusaha waktu-waktunya, hembusan nafasnya itu bernilai ibadah. Ya. Apalagi ketika musim tiba seperti Ramadan misalnya, itu lebih luas lagi dan lebih lebat lagi buahnya. Nah, itu yang kita rasakan sebagai orang yang beriman. Sehingga dia mendapatkan manfaat dan juga orang lain mendapatkan kemanfaatannya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan inilah ya Allah inginkan agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari permisalan yang Allah buat ini. Dan subhanallah, sekali lagi Allah membuat permisalan ini sekali lagi tujuannya apa? Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran tibyanan, untuk menjelaskan likulli syai', segala sesuatu, wahudan, dan juga sebagai petunjuk, warahmah, sebagai rahmat, wabusyra, sebagai pembawa kabar gembira, lil muslimin, bagi orang-orang yang berserah diri. Masya Allah. Ya, jadi setiap permisalan
di dalam Al-Quran seperti ayat ini, perumpamaan tentang iman di dalam hati orang-orang yang beriman. Sekali lagi ini memberikan kepada kita kemudahan untuk memahaminya dan kemudahan untuk mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Dan ini bagian dari keindahan Al-Quran. Dan Allah telah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Fahal min muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Jadi ini bagian dari pelajaran itu. Bagian dari pelajaran itu. Sehingga Allah membuat perumpamaan sekali lagi agar mudah dinalar, agar mudah diambil pelajaran, agar mudah dipahami, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam mengamalkannya. Nah, lantas Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, kalimat thayyibah di sini adalah kalimat tauhid atau kalimat syahadatain yang sudah kita ikrarkan, sebagaimana penjelasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abbas diceritakan, kalimat thayyibah adalah syahadat la ilaha illallah. Ya, seperti pohon yang baik, yaitu seorang yang beriman. Ya, akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Ya, dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, sehingga dengan kalimat la ilaha illallah, amal seorang mukmin diangkat ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat diterimanya amal yang pertama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, yang mana beliau menukil dari Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah, beliau menjelaskan hikmah agung diserupakannya iman di hati seorang mukmin dengan pohon yang tumbuh di muka bumi. Ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Yang pertama, ya, hikmah Allah mengumpamakan iman dengan pohon yang menancap di bumi. Sesungguhnya, kata beliau, setiap pohon mesti mempunyai akar. Setiap pohon memiliki batang utama. Setiap pohon memiliki cabang-cabang, daun-daun, dan buah. Maka begitulah pohon iman dan Islam. Pohon iman dan Islam, ya, yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akar-akar pohon iman adalah ilmu, kata beliau. Jadi akarnya itu adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang agama ini, ya. Ilmu tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, ya, tentang agama ini. Itu adalah akarnya. Kalau seseorang ilmunya tentang agamanya itu paham, kuat, kokoh, ya, sebagaimana yang Nabi sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah jadikan dia faham terhadap urusan agamanya. Maka otomatis pohon tersebut, ya, akan menumbuhkan cabang, ya, yang cabang itu memiliki batang utama. Jadi akarnya adalah ilmu yang yakin tentang agama ini, sedangkan batangnya itu adalah keikhlasan. Batangnya adalah keikhlasan. Sedangkan cabang-cabangnya adalah amal-amal solih. Amal-amal solih itu cabang-cabangnya, dan buahnya hal-hal yang lahir dari amal-amal solih, ya, seperti jejak-jejak kebaikan, sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, ya, itu adalah buah dari pohon tersebut, ya. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tetapi ingat, kata beliau, tapi ingat, ya, setiap pohon yang tumbuh itu membutuhkan perawatan.
Kalau kita menanam pohon nggak dirawat, maka dia tidak akan tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik. Maka supaya pohon itu tumbuh dengan baik, supaya pohon itu subur, menghasilkan buah yang baik, maka pohon tersebut supaya dirawat. Dengan apa? Dirawatnya adalah dengan terus menjaga diri istiqomah di atas kebaikan tersebut. Itu yang paling penting. Merawat itu paling berat. Merawat itu paling berat. Nah, yang kedua, hikmah diumpamakan dengan pohon. Setiap pohon tidak bisa bertahan hidup kecuali dengan adanya sesuatu yang mengairi dan juga yang menumbuhkannya, seperti adanya pupuk atau nutrisi-nutrisi yang lain. Maka ketika sebuah pohon pengairannya dihentikan atau pemupukannya dihentikan, maka tidak lama pohon itu akan mengering, akan layu ketika kurang pengairannya atau kurang pupuknya. Nah, begitu juga dengan pohon iman dalam hati kita. Jika kita tidak menjaganya dengan mengairinya setiap waktu, dengan apa mengairi pohon iman? Dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah yang Nabi contohkan setiap pagi kita supaya berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini isyarat bahwa iman itu kalau enggak dirawat dengan ilmu yang bermanfaat akan layu. Iman itu akan kering. Makanya kita harus terus belajar ilmu, menuntut ilmu. Walaupun ustadz, kiai tetap belajar. Jangan berhenti. Jangan berhenti menuntut ilmu, jangan berhenti. Terus kita harus belajar sampai mati kita belajar. Sebab belajar itu bagian dari memupuk pohon keimanan yang ada dalam diri kita. Dan juga dipupuk dengan amal soleh. Maka lanjutan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amal itu penting. Dan jangan sampai kita melupakan zikir kepada Allah. Ini bagian dari memupuk pohon keimanan. Zikir kepada Allah, zikir wiritan. Kemudian bertadabbur dan bertafakur, merenungkan ayat-ayat Allah, asmaul husna, kebesaran Allah. Ini bagian dari menjaga, merawat pohon iman, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan Nabi juga menyatakan itu dalam hadis yang sahih. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yahlaqu thawb. Sesungguhnya iman kalian itu bisa usang, bisa luntur, sebagaimana baju yang kita pakai bisa usang dan bisa luntur. Maka iman harus terus diperbarui. Iman terus diperbarui. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kalau ingin iman kita tetap subur, kokoh, dan betul-betul menghasilkan. Betul-betul menghasilkan. Nah, apalagi setiap hari kita bertemu dengan macam-macam. Sebagaimana baju yang kita pakai mesti mengalami usang, kotor, perlu kita bersihkan. Perlu kita segarkan kembali. Nah, sebagaimana HP yang kita pakai pasti akan mengalami lowbat. Baterainya akan habis. Maka perlu kita cas. Dan malam ini hadirnya kita di majelis ilmu ini bagian dari mengecas keimanan kita tersebut. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, hikmah Allah mengumpamakan keimanan seorang hamba dengan pohon. Sesungguhnya pohon dan tanaman yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan Allah biasanya akan dicampuri di sekitarnya dengan semak belukar dan akan tumbuh di sekitarnya benalu. Atau sejenisnya, ini tanaman asing, itu biasanya begitu. Hampir dipastikan setiap kita menanam pohon pasti sekitarnya akan tumbuh entah itu rumput, entah itu benalu, macam-macam lah. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga pemilik tanaman tersebut harus selalu menjaganya, harus selalu membersihkannya dan memotong rumput-rumput atau mematun kalau padi rumput-rumput asing
yang tidak kita kehendaki yang tumbuh subur di sekitar pohon tersebut. Nah, supaya apa? Supaya tetap terjaga kualitas dari pertumbuhan pohon itu dan buahnya sebagaimana yang kita harapkan betul-betul bermutu, kan begitu. Sehingga tidak kita biarkan begitu saja. Ya. Coba Anda lihat kebetulan di timur rumah, tadi saya itu kebetulan sama anak main layangan. Ada 3 petak sawah, 2 sawah itu subur, sudah mulai jebol, sudah tinggi-tinggi bagus, hijau. Sebelah juga sama. Yang satu tengah sawah itu kering, sukute wake, dan pendek, kayak wong putus asa kayaknya. Enggak dibanyoni sebagai ini kasihan ini. Enggak panen bakal kayaknya nih. Betul itu, saya enggak bohong. Coba Anda lihat tuh di timur rumah kalau enggak percaya. Nah, itu bukti. Tanaman yang dirawat, dijaga dengan yang dibiarkan beda pertumbuhannya. Nah, ini kebetulan ini yang jamaah kita banyak ahlinya ini. Kita nggak layak ngomong seperti itu sebenarnya. Para pakar ya. Nah, saya cuma kebetulan aja tadi lewat pas layangan tadi. Nah, ya kalau punya anak ya seperti itu. Layangan. Untuk nggak ngejak jolo anaknya. Nah, jadi jamaah yang berbahagia, itulah pohon iman kita harus kita rawat terus. Ya, kita harus jaga betul. Nah, dan untuk mengetahui ini rumput berbahaya atau tidak, kita perlu ilmu. Kita harus punya ilmu. Ya, kita harus punya ilmu, konsultasi sama ahlinya ya, supaya nanti nggak salah. Ya. Jangan-jangan yang dirusak malah tanaman yang mendukung pohon tersebut bisa jadi toh. Nah, itulah 3 alasan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lantas berikutnya, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiyah. Buahnya akan datang setiap saat. Nah, sekarang kita bahas buahnya itu apa? Buahnya itu apa? Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kelezatan dan kemanisan iman yang dirasakan seorang hamba ini menunjukkan pohonnya tumbuh dengan baik dan sempurna. Ya, tumbuh dengan baik dan sempurna. Sebaliknya, ketika seorang hamba tidak merasakan lezat dan manis ketika beramal soleh, itu tandanya pohonnya tidak menghasilkan buah. Atau mungkin menghasilkan buah tapi seperti buah hangzolah. Itu Citrullus colosinthis ya. Itu sejenis labu pahit. Jadi di Arab itu ada labu pahit. Buahnya labu tapi ketika dimakan pahit, itu ada. Sejenis kayak labu atau kayak jenis semangka tapi pahit. Itu namanya hangzolah. Namanya hangzolah atau bahasa istilah keilmuannya Citrullus colosinthis. Saya ketik tadi di Google, yang keluar adalah kayak semangka. Terus saya lihat di kamus, ternyata labu pahit ya. Semangka tapi pahit. Itu namanya hangzolah. Namanya hangzolah. Itu namanya hangzolah. Nah, ketika pohon tersebut enggak dirumat, yang muncul adalah hangzolah tadi itu. Pahit, yes. Sudah enggak berbau, pahit lagi. Nah, itu ngeri sekali. Ngeri sekali. Nah, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau sampai pohon iman dalam hati kita rusak, ya, maka yang terjadi nanti dari kiamat, apa yang telah Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kelak di hari kiamat, saat itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali man atallah biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim. Nah, ini kaitannya dengan keimanan ini. Jadi ketika pohon iman itu sudah rusak, tidak dirawat dengan ilmu syar'i, dengan ilmu agama, dengan amal soleh, dengan zikir kepada Allah, dengan berbagai amal ketaatan, maka pohon tersebut akan rusak. Sehingga yang muncul adalah ya hati yang rusak. Hati yang rusak. Kalau hati sudah rusak, yang ada dalam hatinya adalah kebencian, hasad, dendam, ya.
Pokoknya keinginan-keinginan yang buruk. Ya, tidak ada keinginan untuk bermanfaat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ini ngeri sekali. Bahkan sampai muncul di dalamnya kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul di dalamnya keraguan-raguan tentang kebenaran agama Islam, seperti orang-orang liberal, ya. Sehingga seluruh ya keimanannya rusak. Ya, karena ini pokoknya. Ya. Dan ketika ini terjadi, walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, walaupun dia haji dan umroh, maka dia nggak akan mendapatkan kelezatan dalam ibadahnya. Maka yang terjadi, jangan salahkan ibadahnya. Yang terjadi adalah curigailah keimanannya. Curigailah keimanannya, tuduhlah dirinya. Ya, kemarin saya membaca berita, ada seorang gadis habis ngaji, sholat, bunuh diri, masih memakai mukena. Itu kan unik ya. Melok ngaji, ya sholat, ya. Terus balik sholat, balik pengajian, kendat, pakai baju sholatnya, kan aneh. Ya, ini menunjukkan apa? Ini yang salah bukan sholatnya. Sebab sholat sudah dijamin, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Ayatnya nggak mungkin salah. Berarti yang salah apa? Keimanannya. Yang salah apa? Keimanannya. Bahkan berita terbaru, salah seorang pejabat jaksa yang sedang viral kasusnya, itu nggak bisa ditangkap kemarin, kabur ke luar negeri ngapain? Umroh. Umroh sekarang. Sehingga kan lucu. Jadi nggak ditangkap, alasannya dia sedang umroh. Kan lucu. Nanti jangan disalahkan umrohnya, yang salah siapa? Hatinya, imannya. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah, jika kamu tidak merasakan manisnya iman, tidak merasakan lapangnya hati ketika beramal soleh, wis maca Quran sik sumpek, sholat jamaah sik sumpek, gundah, gelisah, sodako mari sodako malah stres, mumet. Ini ada apa? Kata beliau, kalau kamu tidak merasakan lezatnya iman, tidak merasakan lapangnya dada saat beramal soleh, maka tuduhlah imanmu, curigailah imanmu. Sebab apa? Allah itu memiliki nama Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya yang maha mensyukuri. Artinya apa? Yang maha membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika kita sholat, kita sedang berbuat baik. Gak mungkinlah Allah membalas dengan kegelisahan dalam hati, gak mungkin. Ketika kita baca Quran, kita melakukan kebaikan, Allah Asy-Syakur, pasti membalas dengan kebaikan. Gak mungkin Allah balas dengan mari maca Quran malah susah, urepe, gelisah, gak mungkin itu. Nah, tapi kenyataannya ada orang mari ngaji malah stres, kayak tadi malah kendat ya. Ada orang mari sholat malah stres. Kenapa? Yang salah adalah keimanannya, bukan sholatnya. Maka curigai iman kita. Ya, itu harus kita imani. Allah itu pasti membalas kebaikan dengan kebaikan, itu pasti itu. Bahkan Allah itu sudah menjamin satu kebaikan dibalas 10 kali, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi nggak mungkin Allah nggak membalas kebaikan, nggak mungkin. Maka ya setiap orang beramal pasti dibalas oleh Allah. Tapi ketika dia setelah beramal kok hatinya masih gelisah, gundah gulana, sedih ya, berarti ada yang salah dalam iman kita, dalam hati kita. Nah, itu kaum muslim yang berbahagia. Atau bahasa Arabnya madkhul. Hati kita sedang tersusupi, entah karena riya, ujub, sum'ah dan sebagainya lah dari penyakit-penyakit hati itu. Makanya para ulama Ahlussunnah telah menjelaskan dengan rinci manfaat dan faedah dari keimanan yang benar. Apa itu? Buah-buahnya akan manis. Buah-buahnya akan manis. Nah, dia akan merasakan ya lezatnya ibadah. Lihat Rasulullah SAW sholat ya tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa? Saking nikmatnya. Ya, lihat Abu Bakar As-Siddiq sampai kayak ada garis di kedua ya di pipinya karena sering nangis. Ya. Utsman bin Affan sholat 1 rakaat hatam 30 juz sekali berdiri. Kok bisa? Kita kok nggak bisa? Waktunya juga sama.
waktu yang diberikan kepada Utsman bin Affan sehari semalam 24 jam. Kita juga 24 jam. Ya. Itu karena mereka sudah merasakan lezatnya iman. Hati mereka sudah lapang. Ya. Sehingga setiap yang dilakukan pasti mendatangkan kenikmatan-kenikmatan. Lihat sedekahnya Abdurrahman bin Auf, ya, miliaran. Dan mereka bahagia. Kenapa? Karena hatinya bersih. Hatinya lapang. Nah, jadi kaum muslimin, semua kebaikan di dunia dan di akhirat serta penjagaan dari segala keburukan itu termasuk buah-buah manisnya dari pohon iman. Jadi ketika jenengan dimudahkan sholat, dimudahkan berbakti sama orang tua, dimudahkan menuntut ilmu, ya, dan dijadikan hidupnya itu bahagia, tentram, ya, itu bagian dari buah keimanan kita. Nah, apa saja buah manisnya iman? Yang pertama, meraih kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wali, Pak. Jadi orang yang betul-betul imannya benar akan menjadi wali di antara wali-wali Allah, menjadi kekasih Allah. Ya, menjadi kekasih Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah yang tidak bersedih ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, selalu bertakwa. Inilah di antara buah yang pertama dari pohon iman yang tumbuh subur dalam hati seorang mukmin, yaitu menjadi wali di antara wali-wali Allah. Adapun buah berikutnya insyaallah kita lanjutkan di kajian akan datang. Tetap ya pada tafsir surat Ibrahim ayat 24 hingga 27. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi kami khususnya dan juga bagi kaum muslimin, dan mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.